Oke, yang pertama kita akan masuk ke evaluasi pelaksanaan dari Growing Together bulan Juli, yaitu liburan bersama Kristus. Jadi ini sebenarnya adalah apa ya, masih terkait dengan topik bulan Juni. Jadi secara khusus karena memang lagi masa libur sekolah, itu kita mengambil tema liburan bersama Kristus untuk 2 bulan, Juni dan juga Juli. Kalau Juni kemarin sudah sempat dibagikan juga oleh Ibu Evi untuk evaluasi dan juga pengarahnya. Sedangkan untuk Juli ini tentunya kita akan melihat bersama-sama nih gimana nih hasil dari rekan-rekan yang sudah join dan juga berbagi di bulan Juli. Thank you. Ya, ini mulai dulu dari pelaksanaannya. Jadi peserta diskusi itu ada 58 dari teman-teman Sabda, lalu dari sahabat Sabda, dan 8 itu dari Sabda, dari internal kita. Itu totalnya ada 66 peserta. Sebenarnya topiknya seru karena topik-topik yang diangkat itu kan terkait waktu ya. Jadi ada no time, nggak punya waktu, atau me time, waktunya kita untuk bisa memperhatikan juga family time, sehingga kita nantinya endingnya bisa punya spiritual renewal atau new time bagi diri kita. Nah itu, tapi yang sepertinya yang sangat relate atau related di kondisi para peserta itu yang burnout, yang no time gitu. Apakah memang teman-teman di sini itu pada sibuk ya? Maksudnya memang banyak sekali waktu kesibukan yang dialami teman-teman, sehingga diskusinya itu ramai sekali ketika burnout ini diangkat gitu sebagai topik yang pertama, no time. Tapi dari situ kita juga ngelihat ada topik kayak spiritual renewal, new time, yang mungkin kurang begitu familiar bagi rekan-rekan peserta, sehingga agak sulit memang untuk mungkin didiskusikan, sehingga yang bergabung jadinya tidak terlalu banyak. Nah, untuk total chat sendiri dari respon, jadi ini respons ya, bukan total chat, maksudnya nanti ada yang emot oke atau emot setuju, itu kami itu enggak, ini benar-benar respons dari pertanyaan dan juga tanggapan dari sharing anggota yang lain itu secara total ada 269 dan 270. Jadi kurang lebih ada 500-an chat, 500-an respons, tanggapan dan juga pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah bergabung di bulan Juli. Dan tentunya ini nanti akan kita juga bagikan di konten sharing pendapat atau sharing opini dari teman-teman, dari rekan-rekan yang bergabung di GT Juli. Masih dalam proses, nanti akan saya kontak bagi pendapat yang kita anggap paling appropriate dan paling pas untuk bisa kita sharingkan di nanti dimuat di media sosialnya Sabda. So thank you untuk rekan-rekan semuanya. Dan tidak hanya sharing sharing respons atau menjawab saja, tapi ternyata rekan-rekan ini juga demen suka berbagi aplikasi atau penerapan dari tiap topik diskusi. Jadi kalau misalnya ada yang burnout, dikasih usulan kayak gimana harusnya kita mengatasi burnout dengan rest, dengan rehat sejenak. Ada yang tipsnya itu memberikan lihat yang segar-segar dulu seberapa lama gitu, maksudnya beberapa menit untuk bisa refresh kepala terlebih dahulu. Tapi tentunya aplikasi yang banyak disampaikan itu lebih kepada supaya kita itu bisa punya relasi itu yang lebih sehat dengan Tuhan. Karena kalau burnout itu semuanya sudah meledak di kepala dan itu disadari kalau itu nggak baik, sehingga banyak juga rekan-rekan yang menyampaikan terkait doa saat teduh misalnya, atau juga mengambil waktu pribadi dengan Tuhan di di tiap harinya di saat kesibukan melanda, tapi tetap ada waktu yang khusus untuk Tuhan, sehingga bisa menghindari burnout. Lalu sepanjang Juli ini disayangkan sekali sebenarnya dari rekan-rekan, sebenarnya kita sudah coba untuk dorong juga Japri, PM, Tech untuk bisa berdiskusi. Itu ada 15 orang yang nggak aktif dari GT1 dan GT2. Ini cukup disayangkan. Saya berharap untuk Agustus nanti teman-teman rekan-rekan semuanya bisa lebih komitmen lagi untuk mengikuti diskusi ya. Ini sangat ringan sekali, tidak tidak terlalu berat, karena tadi dibilang itu sepanjang bulan dan waktunya juga bebas, bisa memilih
waktu yang bisa untuk bisa sharing, sehingga kita dorong untuk rekan-rekan juga bisa sharing. Nggak harus setiap hari sharing, kalau bisa malah oke, tapi kalau misalnya tidak setiap hari pun tidak masalah gitu ya. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih untuk fasilitator partner Pak Edi Suwito, Bu Marlina, dan juga Pak Tanggiat, dan rekan-rekan yang lainnya yang telah menolong tim dari Sabda untuk mengatur jalannya diskusi. Terima kasih banyak, dan kiranya apa yang didapat juga boleh terus berkelanjutan ya. Nggak hanya berhenti di Growing Together. Oke, thank you. Jadi itu untuk pelaksanaan dari teknis diskusinya. Ini memang banyak yang tidak aktif, tapi secara jumlah chat itu masih terhitung banyak karena 500-an chat. Jadi itu responsnya itu berarti memang kaya dengan apa yang dibagikan. Oke, next. Nah, ini adalah evaluasi konten untuk kita Juli. Tentunya sekali lagi rekan-rekan yang sudah ikut pasti punya hal yang ditangkap dan juga mengevaluasi dari konten-konten diskusi yang disampaikan atau topik-topik diskusi yang disampaikan sepanjang bulan Juli. Dan ini kita coba sampaikan beberapa evaluasi saja sih untuk bisa lebih dapat nih dari bulan Juli kemarin. Next. Ya, yang pertama ini untuk topiknya bulan Juli. Jadi nomornya 5-8 ya, karena ini adalah kelanjutan dari bulan Juni, yaitu no time burnout, lalu family time, lalu juga me time, waktu kita, dan new time, spiritual renewal, apakah kita punya waktu. Ini ngomongin tentang benar-benar waktu sehingga kita bisa mendapatkan pembaruan spiritual. Yang pertama itu dari burnout, ini banyak catatan, tapi secara ringkas sebenarnya ini banyak orang Kristen, dan di sini juga peserta yang berbagi kalau kesibukan itu banyak melanda di keseharian kita semua di dalam hidup kita masing-masing dari peserta gitu ya. Jadi kalau secara secara general sebenarnya ada sisi yaitu kurangnya kemampuan untuk bisa mengatur waktu, sehingga lalu juga beban kerja sehingga itu membuat burnout, membuat kelelahan fisik, emosi juga lelah, mental juga. Nah, kalau itu berkelanjutan itu juga bisa mendowngrade kualitas kehidupan kita baik secara fisik maupun secara emosi. Dan ini tidak terbatas mau orang imannya apa gitu ya. Orang Kristen pun juga bisa mengalami burnout. Saya senang sebenarnya sempat ada berbagi beberapa ada nggak sih tokoh-tokoh Alkitab yang memang sempat mengalami benar-benar burnout gitu sampai gosong gitu ya. Nah, itu juga rekan-rekan juga sempat berbagi beberapa tokoh Alkitab, dan itu sekaligus prinsip-prinsipnya yang mengingatkan kita. Jadi kalau kita memang sudah burnout, lelah, itu kita dipanggil kembali untuk bisa mengandalkan Tuhan, mengingat Tuhan Yesus, dan juga berserah kepadanya dalam situasi yang kayaknya tidak bisa kita kendalikan gitu, yaitu burnout tadi. Dan banyak beberapa peserta juga berbagi beberapa hal praktis tentang bagaimana untuk kita bisa menghadapi burnout ini, yaitu kita menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu luang. Jadi mengatur waktu gitu ya. Lalu juga bikin priority list untuk tugas-tugas yang kita lakukan harian, mingguan, ataupun bulanan kalau bisa, atau mungkin 1 semester, 1 tahun. Dan ini juga salah satu hal yang disarankan, yaitu bisa minta tolong ke orang lain gitu. Jadi kita juga bisa melibatkan rekan kita, keluarga, partner, teman-teman kita yang kita anggap memang punya kepedulian juga ya untuk kita bisa sharing cerita dan mendukung kita di saat kita sedang mengalami burnout. Atau mungkin bisa ke profesional juga untuk terkait dengan kesehatan mental jika itu diperlukan. Tapi at the end dari evaluasi di topik no time ini kembali lagi kepada kita, apakah kita memang benar-benar punya willingness, keinginan, waktu, membuat waktu atau make a time untuk
bisa rest, untuk bisa istirahat, ya rehat atau istirahat, dan menjaga tubuh kita baik jasmani maupun kesehatan rohani kita. Berikutnya, untuk family time, jadi ini memang banyak di-sharingkan oleh rekan-rekan yang memang sudah berkeluarga. Tapi ternyata kayak tadi Ehud sempat mention, ada juga dari sisi dari si anak gitu. Family time-nya seperti apa? Penting memang dari sisi orang tua, dari sisi orang yang misalnya orang tua parents, itu penting juga memang membagi waktu bersama keluarga, terutama membuat waktu bersama keluarga untuk apa ya, mengekspresikan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Jadi itu juga salah satu yang penting. Nah, sedangkan yang dari anak itu sendiri bisa punya bonding. Kalau saya tangkapnya sih sebenarnya bonding gitu, untuk membangun family time yang bisa berkualitas antara anak dan juga orang tua. Dan ini di sini adalah pentingnya firman Tuhan untuk bisa ada di dalam setiap keluarga. Karena itu kita juga bisa menghormati Tuhan, menghormati hari-harinya yang kudus, di mana Dia memberkati, lalu juga melayani Tuhan bersama dengan keluarga, gitu ya. Bisa mengalokasikan waktu yang khusus setiap minggu untuk kegiatan bersama keluarga. Ini kalau salah satu contoh praktisnya ya. Jadi bisa dilakukan itu, atau bisa melakukan disiplin untuk saat teduh bareng misalnya, atau bisa fellowship bareng bersama dengan satu keluarga. Nah, memang evaluasinya bervariasi ya, tapi komitmen untuk memprioritaskan family time itu juga harus tetap dijaga gitu. Memang kondisi setiap orang, setiap keluarga itu masing-masing berbeda-beda, tapi tentunya ada set priority yang bisa disampaikan. Dan juga mungkin menggunakan teknologi, misalnya ada yang jauh dengan keluarga bisa WhatsApp call dengan secara rutin, atau Zoom call kalau perlu dengan keluarga yang jauh di sana. Oke, itu untuk family time. Lalu berikutnya untuk me time, untuk waktu diri kita sendiri. Setelah nggak punya waktu, setelah burnout, lalu juga mencoba untuk ngertiin atau memperhatikan waktu bersama keluarga, lalu pertanyaannya, gimana dengan waktu kita? Tidak hanya waktu kita untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana waktu kita, relasi kita, momen kita secara pribadi bersama dengan Tuhan. Itu yang coba diangkat di topik me time ini. Penting untuk memiliki waktu yang khusus bagi diri kita sendiri juga secara pribadi, untuk bisa memperkuat hubungan relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Sang Pencipta gitu. Kita perlu mengatur juga waktu kita secara pribadi, tidak hanya bersama dengan keluarga atau rekan, tapi juga secara pribadi untuk Tuhan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi disiplin, dan kita bisa merasakan kalau Tuhan itu ada dengan kita. Tuhan selalu ada dengan kita, tapi kita juga perlu membuat waktu, make time bersama-sama dengan Dia, untuk bisa berelasi dengan Dia lebih intim lagi. Itu yang coba disampaikan di me time. Tentunya banyak rekan-rekan yang berbagi disiplin apa yang dilakukan bagi mereka masing-masing terkait me time ini. Me time bagi diri sendiri juga, lalu juga me time tapi bersama dengan Tuhan. Itu. Lalu berikutnya, nah ini yang new time. Jadi setelah 3 itu tadi, lalu apa yang baru gitu? Maksudnya kita apakah mendapatkan sesuatu yang benar-benar di-renew, diperbarui? Nah, itu adalah topik 8, yaitu new time atau spiritual renewal, pembaruan iman dan semangat dalam hidup orang percaya. Proses ini sangat penting, melibatkan banyak faktor, nggak hanya Roh Kudus, tapi juga bagaimana kita bisa secara aktif ya, secara proaktif untuk bisa terus bergumul bersama Tuhan, maksudnya bergumul bersama Tuhan dalam waktu-waktu kita, dalam hari-hari kita. Dan ini juga tantangan yang memang sering dihadapi, itu kadang kita
entah enggan menerima perubahan, lalu juga sulit untuk bisa meninggalkan gaya hidup yang lama, lalu juga sulit meninggalkan kesibukan, ada juga distraksi hal-hal dunia yang mendistract hal kita untuk bisa konsisten, untuk bisa komitmen di dalam kita berusaha untuk mendapatkan spiritual renewal itu tadi, memperbarui diri kita. Itu sih. Jadi dari topik-topik yang tadi sudah dievaluasi, kiranya rekan-rekan juga bisa mendapatkan apa yang menjadi evaluasi atau menjadi kesimpulan dari topik-topik yang sudah disampaikan di bulan Juli kemarin. Dan ada sedikit kesimpulan dari next slide. dari kita Juli. Jadi dengan liburan itu kita bisa rehat ya sejenak dari rutinitas, meskipun memang banyak yang kesulitan bahkan untuk punya waktu beristirahat. Namun liburan di sini itu memang untuk rest in Christ, dan itu berguna juga bagi iman dan rohani kita tadi ya, membangun relasi dengan Tuhan. Dan liburan bersama Kristus itu berarti kita bisa ikut mengambil waktu, membuat waktu untuk Tuhan. Apakah kita akan terus-menerus no time sehingga kita menjadi meledak burnout atau bagaimana? Jadi tentunya kita harus punya disiplin untuk memperhatikan me time, family time, sehingga kita juga nantinya dengan terus berkumpul bersama Tuhan bisa merasakan yang namanya new time, spiritual renewal atau pembaruan secara rohani. Itu jadi tentunya teman-teman di GT Juli kemarin yang saat ini bergabung punya hal-hal yang bisa saling melengkapi di satu sama lain, dan kiranya apa yang kami sampaikan di GT Juli dan diskusi dari teman-teman juga bisa memberkati rekan-rekan semuanya, dan bisa nanti untuk menjadi bekal untuk hidup di real life ya, di masyarakat, di komunitas. Tentunya kita akan masuk ke next chapter, yaitu di bulan Agustus tentang kemerdekaan dalam Kristus, dan ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Evi, dan nanti akan diawali dulu dengan visi misi dari Growing Together untuk menyegarkan kita semuanya terkait visi dan misi dari kelompok Growing Together ini. Terima kasih, Bu Evi, silakan. Iya, halo, terima kasih Nikos untuk kesimpulan dan juga beberapa hasil evaluasi ya dari Growing Together Juli yang sebenarnya sudah berlangsung untuk temanya liburan dalam Kristus sejak Juni, dan kami harap nggak sekadar menambah kegiatan saja, tetapi yang pasti semua yang sudah kita diskusikan bersama, terutama rekan-rekan yang udah ngikutin dari bulan Juni nih sampai bulan Juli, benar-benar bisa menambah ini ya, iman kita juga gitu ya, diperbarui, karena yang terakhir itu juga kan tentang spiritual renewal, dan itu banyak yang bilang itu hal yang baru juga ya, karena mungkin sering kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita tuh terus-menerus harus diperbarui, sehingga semakin lagi kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, semakin bisa bersatu juga ya, menikmati persekutuan kita dengan Dia. Jadi terima kasih banyak bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini juga menjadi ini visi dan misi dari dilaksanakannya Growing Together. Kita nggak cuma sekadar nambah kegiatan atau nambah program dari Yayasan Lembaga Sabda. Kami sungguh rindu supaya sahabat-sahabat Sabda, teman-teman Sabda semuanya bisa bersama-sama sebagai orang percaya, terutama yang hidup pada era ini yang selalu menggunakan teknologi kekinian yang terjadi saat ini tuh tahu bagaimana kita bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah gitu ya. Jadi ini ada latar belakang dan kerinduan kami mengadakan Growing Together, dan visi dari Growing Together ini sendiri adalah bagaimana kita bisa membangun komunitas nih ya, membangun komunitas belajar Kristen yang punya kesehatian, sepikir ya, dan sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu untuk kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Dan saya harap kita bersama-sama sudah bisa merasakan ya, memang
jalannya Growing Together ini menuju ke arah sana. Jadi kita tidak terlalu dikit-dikit teks, dikit-dikit menyampaikan hal dari referensi, enggak, tetapi lebih banyak kita sharing gitu ya, sharing apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam hidup kita ya, dan kita sharingkan bersama dan saling bersama-sama kita tumbuh bersama, dan harap ini visi ini terus juga dijiwai oleh peserta juga ya. Dan dari sini ya kita sama-sama punya misi adalah bagaimana kita bisa sama-sama belajar, berbagi, kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus dengan cara, kan banyak cara untuk kita tumbuh bersama ya, karena kita jauh tempat ya, mendiskusikan saja ya lewat platform WhatsApp gitu ya, untuk topik-topik yang relevan dengan kehidupan Kristen dan tentu saja berpusatkan pada Kristus. Dan kerinduan kami adalah kita semua sama-sama dalam menjalankan misi ini kembali kepada firman Tuhan, sehingga semua anggota itu betul-betul kembali ya untuk menikmati hidup, punya hidup rohani yang fit di dalam Dia. Dan dasar firman Tuhan yang kami gunakan adalah besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini satu ayat yang mungkin sering dipakai ya untuk kita sama-sama saling melengkapi satu sama lain, karena Tuhan itu memberikan pengalaman-pengalaman yang unik kepada setiap anak-anaknya gitu ya, berproses di dalam kehidupan ini. Dan ketika semuanya saling sharing, bisa saling melihat bagaimana Tuhan bekerja, itu ada kekuatan tersendiri. Kita tidak sendirian nih ya, kita mengalami pencobaan-pencobaan yang firman Tuhan katakan itu pencobaan-pencobaan biasa yang terjadi di dunia, dan kita bisa melihat dari hal-hal yang disampaikan teman-teman kita nggak sendiri, tapi kita bisa melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa, sehingga kita bisa berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, bersyukur untuk semua yang sudah terjadi ya sepanjang Juni dan Juli. Harap liburan dalam Kristus kemarin betul-betul memberikan kesegaran dan akhirnya memberikan pembaruan secara rohani dalam kehidupan kita. Nah, kita akan masuk juga ya di dalam Growing Together untuk bulan Agustus. Kita masih punya semangat yang sama, visi yang sama, dan firman Tuhan yang sama ya. Dan harap lebih semangat lagi nih rekan-rekan semua, karena sama-sama kita akan bahas ini untuk Agustus ya, kemerdekaan dalam Kristus ya, karena bulan Agustus pasti ya kita semua lagi udah mulai disibukkan, pikiran kita semua sudah fokus untuk memperingati, merayakan dan bersyukur untuk kemerdekaan bangsa kita. Dan baiklah, ini juga dijadikan momen ya bagi kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan berikan kemerdekaan kita sebagai satu bangsa gitu ya, bagaimana dengan kemerdekaan kita sebagai warga kerajaan Allah? Sehingga mari kita bahas bersama-sama ya, kemerdekaan dalam Kristus. Mungkin ada yang bilang ini mungkin udah biasa, udah klise, jadi topik di khotbah atau topik seminar dan sebagainya. Tetapi ketika masing-masing secara pribadi kita menjalani, artinya bukan hanya sekedar dengar, bukan hanya sekedar baca, apa sih artinya kemerdekaan dalam Kristus? Ini latar belakang kami menyelenggarakan dari acara ini sebenarnya dari satu ayat ini ya, Yohanes 8 ayat 36, di situ dikatakan apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apa sih ini arti? Ini berbagai versi ya, dari Yohanes 8 ayat 36, dari terjemahan baru, dari AYT, lalu dari bahasa Inggris ya, di situ kata merdeka, kata bebas gitu ya, semuanya kita bisa lihat. Dari kemerdekaan kita punya kebebasan untuk apa dan sebagainya gitu. Jadi sama-sama kita mau bahas sama-sama nih ya. Sebenarnya selama ini konsep kemerdekaan sebagai warga negara baik Indonesia maupun warga negara Allah itu sudah sesuai belum ya dengan apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Jadi memang kita selenggarakan ini dalam rangka 78 tahun negara kita, lalu sama-sama kita akan belajar dan sharing arti kemerdekaan berdasarkan firman Tuhan. Sekali lagi, baik kita sebagai warga negara Indonesia, terutama kita sebagai warga negara kerajaan Allah, dan bersama-sama kerinduan diadakan Growing Together dengan tema ini adalah kita bisa saling memastikan nih, dan kita bisa saling berbagi bagaimana tuh sebenarnya kita dapat menghidupi kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus gitu ya. Dan sama-sama kita juga bisa saling merenungkan identitas kita sebagai anak Allah, sehingga kebebasan seperti apa sih tadi dikatakan di firman Tuhan ya, kita benar-benar bebas. Kebebasan seperti apa sih yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menjalankan kehendak-Nya, terutama untuk kita bisa melayani Dia gitu ya. Jadi ini adalah topik-topik yang akan kita bahas sepanjang bulan Agustus ya.
Kenapa kita memilih ada 4 topik ya, nah akan ada 4 minggu yang akan kita bahas. Jadi setiap minggu itu akan berbeda topik-topiknya. Yang pertama kita akan sama-sama membahas tentang identitas kita di dalam Kristus. Kalau kita tidak tahu identitas kita itu seperti apa ya, gimana tuh kita bisa memastikan kita udah merdeka atau belum? Bagaimana kita bisa menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang merdeka gitu ya. Jadi perlu dipastikan ya, bagaimana identitas kita dulu di dalam Dia, begitu. Nah, lalu yang kedua, setelah kita memahami bagaimana identitas kita di dalam Kristus, kita akan dapat melihat sama-sama bahwa sebenarnya kita memiliki 2 kewarganegaraan ya. 2 kewarganegaraan nih, tanda tanya ya. Nah, orang-orang kita sebagai orang percaya dengan kewarganegaraan, baik itu kewarganegaraan saat ini kita sebagai orang percaya di Indonesia ini ya, sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara kerajaan Allah, bagaimana apa yang dapat kita lakukan untuk kita berkontribusi nih bagi negara kita. Dan minggu kedua ini adalah minggu di mana kita tuh sudah sibuk-sibuknya mempersiapkan kemerdekaan, karena kan akan mulai dari tanggal 14 itu ya. Nah, 14 itu mungkin di kampung-kampung sudah mulai ada sudah diselenggarakan banyak lomba gitu ya. Lalu mungkin ada yang jadi panitia kemerdekaan di kantor, di sekolah atau di kampungnya ya. Sembari kita memupuk semangat nasionalisme kita, sembari kita juga merenungkan ya sebenarnya apa sih yang Tuhan rindukan kita sebagai warga negara di dunia ini ya. Kita bisa berkontribusi khususnya sebagai warga negara kerajaan Allah. Jadi ya dengan semangat minggu itu tuh harus kita jalankan diskusi ini dengan penuh semangat cinta kita kepada bangsa kita dan juga menyadari kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Lalu di minggu ketiga kita akan sama-sama mengerucut ya, setelah kita melihat bagaimana identitas kita di dalam Dia, melihat peran kita sebagai warga negara kerajaan Allah dan juga sebagai orang Indonesia, kemerdekaan sejati seperti apa sih yang sebenarnya firman Tuhan katakan ya, akan kita diskusikan dan kita bagikan sama-sama selama ini pengertian kita seperti apa, dan sama-sama kita lihat firman Tuhan itu berkata apa gitu ya. Jadi kita akan bahas secara khusus tentang kemerdekaan sejati di minggu ketiga. Nah, tadi di firman Tuhan jadi katakan jika kita sudah jika anak itu sudah memerdekakan, kita betul-betul merdeka. Lalu ada juga jika anak itu sudah membebaskan kita, kita sudah betul-betul bebas. Sebenarnya kalau melihat kata merdeka kan banyak yang berpikir bebas gitu ya, pengen melakukan ini, pengen melakukan itu gitu ya. Tetapi kita sebagai orang percaya gitu ya, sebenarnya kita rindu mau bebas dari apa sih? Kita mau bebas untuk apa sih gitu ya? Ketika kita sudah punya status sebagai orang-orang merdeka. Nah, ini yang mungkin akan menarik gitu ya, karena mungkin masing-masing dari kita punya pemahaman tentang pemahaman tentang kebebasan itu berbeda-beda satu sama lain. Beberapa kali kita sudah dari Sabda sendiri sudah pernah membahas juga tentang kemerdekaan ini ya, dan memang di kata bebas ini nih ya, ini suka menjadi perdebatan ya tentang bebas-bebas dan sebagainya dalam menghidupi kemerdekaan kita. Nah, sama-sama yuk mari kita akan diskusikan, kita akan saling memberikan informasi ya kepada teman-teman kita peserta di dalam grup Growing Together, sehingga semua bisa pemahaman yang lebih kaya. Mungkin selama ini ada yang belum tahu jadi tahu, atau ada yang sudah tahu bisa membagikan semua pengalaman yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Jadi saya harap kita semua dengan semangat 45 nih kita akan sama-sama ya berdiskusi nih ya dalam Growing Together Agustus ini, kemerdekaan dalam Kristus, bukan hanya karena negara kita sudah Tuhan berikan berkat merdeka 78 tahun, tetapi ucapan syukur yang terbesar karena Tuhan sudah membebaskan kita dan sudah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Dengan semangat itu, yuk mari kita belajar bersama-sama ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Silakan, Dika, saya serahkan selanjutnya kepada. Terima kasih, Bu Evi. Wah, semangat nih kita semuanya. Merdeka ya, kita bisa berbagi juga itu sebagai salah satu aspek kemerdekaan juga. Kita bisa berbagi pendapat kita, sharing apa yang kita rasakan, dan tentunya bebas dalam nggak bisa seenaknya gitu ya, tapi tetap bertanggung jawab. Dan kita bertanggung jawab juga untuk tadi menajamkan sesama kita. Ya. Gitu, tidak hanya untuk diri sendiri. Oke, terima kasih Bu Evi. Kiranya rekan-rekan juga bisa terpacu nih semangatnya. Kalau ada teman-teman yang mungkin pengen daftar Growing Together tapi belum daftar, atau mungkin temannya yang pengen diusulkan untuk mendaftar, silakan juga bisa diajak untuk bergabung dalam Growing Together bulan Agustus. Oke, berikutnya ini adalah untuk pengarahan untuk teknis
diskusi di bulan Agustus. Tentunya ini sudah banyak yang hafal sepertinya untuk teknis diskusi dari Growing Together, tapi bagi yang masih baru pertama kali join, saya akan sampaikan beserta dengan kesempatan melayani sebagai fasilitator partner. Ya, yang pertama itu adalah grup WAG Growing Together sendiri, itu tertutup ya. Jadi nanti akan dibuat grup WhatsApp atau WhatsApp grup, dan itu sifatnya tertutup. Jadi kita nggak buka untuk selain pendaftar, nggak kita buka. Selain pendaftar dan juga fasilitator ya, kita nggak akan buka. Dan itu sifatnya kekeluargaan. Jadi agak berbeda dengan mungkin ada teman-teman yang rekan-rekan yang sudah terbiasa join di kelas-kelas Sabda MLC, itu ada kayak peraturan-peraturan untuk dikeluarkan dari kelas. Kita tidak, kita benar-benar berusaha untuk mendorong untuk bisa berbagi sepanjang 1 bulan kita berdiskusi, tumbuh bareng di Growing Together, gitu ya. Nah, untuk rangkuman diskusi tentunya akan ada untuk setiap akhir topik ya. Setiap akhir topik akan ada rangkuman diskusi dari fasilitator yang bertugas pada petugas perangkum pada minggu tersebut. Jadi nanti akan ada setiap minggunya akan ada rangkumannya. Nah, ini tidak ada sertifikat, jadi kita memang benar-benar pengen agak loose, agak bukan loose sih, maksudnya agak relax, nyantai aja di Growing Together ini. Kita have fun bareng, tapi juga tetap bertanggung jawab satu sama lain, gitu ya. Nah, grup ini sendiri, kenapa tadi ditutup, itu untuk dimaksimalkan, untuk dipakai diskusi, gitu ya. Nah, nanti untuk data peserta biasanya akan ada data-data peserta gitu, namanya siapa, lalu juga ini dipanggilnya Bapak atau Ibu gitu ya. Nah, itu akan dikirimkan oleh admin ke dalam grup di awal bulan gitu ya, sebagai perkenalan untuk bisa lebih tahu nih ini siapa. Meskipun sebenarnya saya ngelihat juga sudah banyak yang tahu namanya satu sama lain sih selama diskusi di Growing Together. Oke, berikutnya. Tema diskusi itu memang tadi saya bilang setiap bulan itu berganti ya, dan itu juga kita harus mendaftar ulang dari peserta-peserta yang sebelumnya sudah mendaftar, harus mendaftar ulang dulu, karena ini untuk kerapihan dari administrasi, sehingga nantinya bisa lebih tertata untuk sisi administrasinya, dan itu juga menunjukkan kalau mendaftar ulang itu juga berkomitmen untuk bisa urun rembuk bahasa Jawanya ya, berdiskusi bersama. Jadi bisa untuk sebagai tanda kalau rekan-rekan ini mau menyediakan diri untuk berkomitmen dalam Growing Together. Nah, nantinya pada tanggal 1 September akan diadakan untuk evaluasi Growing Together Agustus, sekaligus menjaring peserta baru untuk mengikuti Growing Together September. Zoom seperti ini nanti akan dilaksanakan di bulan September untuk Growing Together September tentunya. Oke, next. Ya, grup diskusi nantinya biasanya akan dibagi ke dalam 2 kelompok, Growing Together 1 dan Growing Together 1 dan Together 2 Agustus gitu ya. Nah, ini peserta yang mendaftar saat ini masih 40 peserta, 40 orang dari terakhir yang kami lihat. Tapi tentunya kita akan melihat perkembangannya lagi, karena kita masih membuka pendaftaran, link pendaftaran ini masih dibuka sampai hari Minggu, besok, itu tanggal 6, itu jam 12 siang. Jadi masih bisa mendaftarkan diri, silakan rekan-rekan juga boleh chat admin kami, Kak Mei, yang bertugas untuk bisa mendapatkan link pendaftaran jika belum mendaftarkan diri. Dan atau pengen ngajak teman-temannya atau rekannya untuk bisa bergabung. Oke, next. Dan program Growing Together ini sebenarnya di bawah tanggung jawab dari divisi komunitas dari Yayasan Lembaga Sabda, dan juga ada rekan-rekan dari Sabda yang menolong tentunya baik sebagai admin maupun sebagai fasilitator. Dan ini uniknya di Growing Together, admin nggak hanya admin, fasilitator nggak hanya fasilitator, tapi juga sekaligus peserta, yang artinya juga ikut berbagi, ikut urun rembuk, ikut memberikan respons terhadap apa yang dibagikan oleh masing-masing peserta. Jadi itu serunya di situ tuh. Jadi ada saya, Nikos, ada Bu Evi, ada Ray, ada Mas Bima, ada Mbak Mei, ada Kak Rode, ada Kak Roma, ada
Dari juga tentunya juga ada bimbingan dari Bu Yulia sebagai pembina dari Yayasan Lembaga Sabda. Oke, lalu juga ada fasilitator partner, dan ini nanti yang coba saya tawarkan ke rekan-rekan semuanya, yaitu dari peserta. Itu bisa menolong berdampingan dengan staf Sabda yang juga menjadi fasilitator di setiap minggunya. Oke, berikutnya. Ini adalah panduan tugas sebenarnya yang dari kita coba ringkas lagi untuk fasilitator maupun fasilitator partner. Jadi nantinya intinya itu kita bisa memfasilitasi diskusi supaya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nanti fasilitator akan membagikan bahan referensinya untuk bisa dibaca dari tiap minggu selama 1 minggu gitu ya. Misalnya tanggal 7 nanti, itu nanti akan ada topiknya apa, pertanyaannya apa, sekaligus nanti referensi selama seminggu. Itu bukan menjadi patokan terus harus itu, terus enggak. Tapi rekan-rekan juga boleh memberikan referensi yang mungkin didapat dan juga memberkati rekan-rekan semuanya dalam diskusi, baik secara terpisah maupun bisa di-include dalam diskusi. Kalau misalnya nggak yakin terkait referensinya, bisa coba tanya dulu ke fasilitator yang bertugas di minggu itu juga bisa, atau admin di minggu itu juga bisa ditanyakan dulu kalau misalnya nggak terlalu yakin dengan referensi yang dipakai. Tentunya kita tidak terlalu membatasi, tapi usahakan yang paling penting jangan referensi-referensi dari sumber yang istilahnya tidak baik gitu. Maksudnya sumber-sumber pernah ada dari Jehovah Witness dan juga Church of Jesus Christ, itu dengan sangat terpaksa kami harus turunkan karena itu tidak jalan dengan apa yang Growing Together ini sampaikan. Lalu juga fasilitator yang bertugas itu akan mengirimkan pertanyaan diskusi ya di setiap minggunya. Referensi akan bisa dikirimkan di minggu malam atau mungkin Senin pagi saat diskusi sedang berlangsung. Oke, berikutnya. Next. Ya, peserta berdiskusi dengan memberikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh fasilitator. Nanya juga boleh, menanggapi pertanyaan pasti, tapi menanggapi sharing dari peserta lain itu juga sangat kita dorong gitu ya. Jadi harus bisa juga tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi juga sharing dengan apa yang menjadi respons kita terhadap hal yang dibagikan oleh rekan-rekan anggota GT yang lain. Lalu juga referensi juga tadi bisa di-include-kan di dalam diskusi, di chatnya atau secara terpisah gitu ya, di 2 chat yang berbeda. Diskusi ini akan berlangsung 4 minggu, tanggal 7 Agustus besok Senin sampai akhir Agustus ya, tanggal 31, atau mungkin tanggal 1 September nanti juga masih ada hari Jumat, itu bisa digunakan untuk untuk diskusi yang hari terakhir di minggu itu, minggu keempat. Lalu ada juga nanti akan ada tentunya di dalam diskusi itu juga akan ada aplikasi dan juga pelajaran. Memang biasanya di minggu terakhir, tapi seiring berjalannya waktu, Growing Together ini tidak bisa terus dipatok di minggu terakhir, lalu itu bahas aplikasi atau pelajaran. Karena rekan-rekan ternyata di minggu pertama pun, hari pertama sudah langsung berbagi apa yang menjadi aplikasinya juga pelajaran yang didapat gitu. Saya sebenarnya itu melegakan juga sih, berarti itu secara natural rekan-rekan juga berbagi aplikasi dan juga penerapan untuk pelajaran apa yang dibahas gitu ya. Tuh, lalu juga setiap awal minggu akan ada pertanyaan untuk topik yang dibahas. Oke, berikutnya, mohon maaf. Ya, peserta berkomitmen bersama untuk bisa bertumbuh, saling mendukung, menajamkan satu dan yang lainnya, dan juga saling mendukung untuk menghidupkan dinamika dalam diskusi kelompok. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah sangat menolong sekali dalam diskusi, berbagi, tidak hanya untuk menjawab pertanyaan, tapi juga merespons tanggapan dari peserta yang lain. Dan ini makanya kenapa tadi dibilang fun, menyenangkan, tidak terlalu berat, karena minimal requirement kita itu cuma 2 kali dalam seminggu. Jadi ada satu cerita saya agak lupa namanya, tapi dari NTT itu sempat bilang di sana kesulitan sinyal, jadi dia hanya bisa dapat sinyal untuk buka WhatsApp itu ketika ada di kota gitu ya, ketika dia bertugas. Nah,
Ibu itu berkomitmen untuk bisa setiap dia tugas untuk ngecek WA dan berbagi sesuai yang dia sampaikan. Dan itu sudah termasuk apa namanya peserta yang baik untuk bisa menyempatkan berkomitmen untuk bisa 2 kali dalam seminggu minimal untuk berbagi atau sharing dari sharing dari apa yang mereka dapat di dalam topiknya. Dan waktu untuk diskusi itu kita bebaskan. Jadi pagi bisa, siang bisa, sore bisa, malam juga bisa. Sesuai dengan waktu yang disediakan dan sesuai dengan waktu yang rekan-rekan bisa untuk sharing. Oke. Berikutnya, untuk peserta yang mungkin kurang aktif, jadi kita akan mencatat ya dari rekan-rekan tadi. Jadi data chat itu pun juga hasil dari kita mencatat admin untuk memberikan reminder atau PM atau mungkin tag dalam WAG yang bergabung. Jadi ada beberapa rekan yang sempat keluar dari grup, tapi kita japri, kita tag, dan kita PM, itu mereka akhirnya gabung kembali untuk bisa bergabung dalam diskusi. Jadi mohon juga untuk peserta tidak OOT, supaya tidak mengganggu kenyamanan diskusi dari peserta yang lainnya. Sabtu tidak ada fasilitator yang piket, tapi grup akan tetap dibuka dan peserta tetap bisa berdiskusi di hari Sabtu. Tapi tidak ada fasilitator yang piket di situ secara ofisial. Nah, Minggu juga kita akan tutup supaya rekan-rekan bisa fokus ibadah untuk grupnya. Oke. Berikutnya, setelah diskusi berakhir, WAG ditutup untuk mengikuti tema di bulan berikutnya. Dan untuk mengikuti tersebut, peserta perlu mendaftarkan ulang. Yang nggak daftar ya tidak bisa untuk ikut di Growing Together. Oke. Next, untuk mengontak kami bisa lewat WA di 0821 3313 3315. Nah, itu juga lewat email kusuma@increase.net, grup WhatsApp dari Growing Together Agustus, maupun kalau misalnya ada info biasanya disampaikan di grup WhatsApp Sabda MLC juga. Arsip Growing Together bisa dilihat di murid21.org/komunitas. Ini kita update berkala, dan itu bisa dicek juga Growing Together yang lampau-lampau ya, yang misalnya sudah dilaksanakan sebelumnya. Oke. Ya, ini untuk poin berikutnya. Jadi tadi sudah untuk pelaksanaan diskusi. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan nanti bisa langsung ditanyakan, dan kalau misalnya ada live chat juga boleh. Nah, ini akan masuk ke kesempatan melayani untuk fasilitator Growing Together. Tadi sempat saya singgung ada beberapa tugas yang secara garis besar untuk fasilitator, dan ini sedikit lebih detail. Jadi menyapa peserta atau menyambut peserta setiap harinya. Jadi kita bisa menyapa dulu, mengawali dulu untuk bisa mengangkat teman-teman yang lain. Biasanya juga kita mengawali dulu setelah sharing, kan ada 2 nih fasilitatornya. Biasanya ada partnernya gitu kan. Nah, itu yang satu ngirim pertanyaan, yang satu menanggapi dulu, dan itu bisa menular ke teman-teman yang lain. Tidak selalu seperti itu, tapi itu menjadi salah satu hal yang terjadi di bulan kemarin. Posting pertanyaan, lalu juga bisa memberikan pertanyaan pengembangan, bisa nih tektokan diskusi sama fasilitator partnernya. Memperhatikan flow diskusi, tadi kalau ada yang OOT juga bisa diperingatkan, kalau ada yang kurang aktif juga bisa di-tag. Itu atau di PM atau di reminder juga itu menjadi tugas dari fasilitator. Ikut berbagi, tetap ikut berbagi selama menjadi fasilitator maupun sebagai peserta, sama saja tetap harus memberikan pendapat dan juga menanggapi jawaban dari peserta. Jika ada kendala dari menjalankan fasilitator, itu bisa melapor ke admin, ke Kak Mei, atau ke fasilitator partnernya. Itu juga boleh. Yang penting kita diinfo supaya kita juga bisa mengatasi untuk kendala-kendala yang dialami, dan kita bisa tetap menjalankan diskusi. Oke. Nah, selama ini masih jadwalnya seperti ini. Jadi ada ada kami dari fasilitator dari Sabda. Ini saya coba buka 6 dulu. Kalau misalnya ada yang ingin lagi, nanti bisa dibuka 2 slot lagi untuk kesempatan melayani sebagai fasilitator partner. Tentunya ini saya akan buka untuk bisa siapa nih yang mau join di menjadi fasilitator partner di GT Agustus. Di minggu pertama itu 7-12, minggu kedua itu 14-19, berikutnya 21-26 Agustus, dan 28-2 September.
Oke, nanti kalau misalnya ada yang ingin bergabung, bisa nih kontak admin, kontak kita juga untuk bergabung melayani bersama di Growing Together Agustus sebagai fasilitator. Oke, berikutnya, ya, ini jadi akhir dari sesi kita pada pagi siang hari ini, dan saya mengucapkan untuk selamat bertumbuh bersama bagi rekan-rekan semua yang bergabung, baik yang sudah bergabung dari GT bulan-bulan yang lalu maupun yang baru saja bergabung GT bulan Agustus. Saya mengucapkan selamat bertumbuh bersama untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua.